Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Salsabila dengan NPM 2517051018. Nah, di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai tugas proyek dari mata kuliah struktur data, yaitu proyeknya adalah membuat codingan yang menggunakan array. Nah, judul dari proyek saya yaitu adalah sistem data nilai mahasiswa sederhana. Kenapa sih saya memilih proyek ini? Ya, alasannya yaitu karena data nilai mahasiswa merupakan contoh data yang mudah dipahami dan cocok untuk menunjukkan fungsi array dalam menyimpan banyak data sekaligus. Selain itu, proyek ini juga tuh cukup sederhana gitu loh untuk dijelasin, tapi tetap cukup mencakup beberapa proses penting serta menambah data, menampilkan data, menghitung rata-rata, dan menghapus data. Tujuan dari proyek ini adalah mengimplementasikan penggunaan array dalam bahasa Python untuk mengelola data siswa secara sederhana. Mungkin kalau secara lebih rincinya, proyek ini tuh bertujuan untuk yang pertama, dia tuh bisa menyimpan data nama mahasiswa dan nilai mahasiswa ke dalam array. Yang kedua tuh bisa menampilkan keseluruhan data yang telah disimpan. Dan yang ketiga, itu tuh ada menghitung rata-rata nilai dari seluruh siswa. Dan yang terakhir mungkin itu tuh bisa menghapus data tertentu dari array-nya. Jadi dalam project ini tuh benar-benar apa ya, array-nya tuh di-highlight gitu, benar-benar berguna untuk pengelolaan data karena emang mampu menyimpan banyak data dalam satu variabel dan prosesnya tuh mudah gitu. Yang selanjutnya yaitu mengenai penjelasan bagian-bagian dari 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 projectnya. Yang pertama itu tuh ada pembuatan array-nya. Di sini ada kan di sini. Nih, ada nama dan nilai. Array kosong ini tuh nantinya akan diisi data dari pengguna. Karena masih kosong, artinya pada awal program belum ada data siswa yang tersimpan. Bagian ini tuh sangat penting loh, karena jadi tempat utama penyimpanan data dalam program. Yang kedua, itu tuh ada fungsi tambah kursif. Digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam array. Isi kodenya tuh ada ini, sampai sini. Nah, pada fungsi ini, pengguna diminta memasukkan nama mahasiswa dan nilai akhir. Setelah itu, nama siswa dimasukkan ke array nama menggunakan append, dan nilai siswa dimasukkan ke dalam array nilai, juga menggunakan append-nya. Yang kedua itu, metode append ini berarti itu menambahkan data ke bagian akhir array. Contohnya ya, jika pengguna memasukkan nama Budi ke dalam array-nya dan nilainya itu 85 gitu misalnya, maka array-nya tuh pada array nama ini namanya tuh bukan jadi array kosong lagi, tapi namanya jadi Budi gitu. Terus nilainya juga bukan array kosong lagi, tapi udah keisi sama 85 pada array indeks ke 0 gitu. Nah, kemudian kalau ditambah lagi nih, misalnya namanya ada Citra dan nilainya tuh 90. Nah, jadi namanya pada array-nya itu ada Budi dan Citra. Budi pada indeks ke-0 dan Citra pada indeks pertama.
Dan nilainya tuh jadinya tuh pada indeks pertama itu tuh ada nilai Budi yang dimana tadi 85 dan nilainya Citra pada indeks pertama itu jadi 90. Nah, jadi fungsi tambah itu memperlihatkan penggunaan array untuk menyimpan lebih dari satu data secara berurutan. Fungsi yang kedua, fungsi yang kedua, iya nggak apa-apa. Fungsi yang kedua yaitu ada tampil, di mana fungsi tampil ini digunakan untuk menampilkan seluruh data siswa yang sudah tersimpan. Di bagian ini digunakan perulangan for dengan range, length, nama. Artinya, program akan mengulang sebanyak jumlah data yang ada dalam array. Setiap indeks akan digunakan untuk mengambil pasangan data. Nama dari array nama dan nilai. Karena kedua array saling berhubungan berdasarkan indeks, maka data yang tampil akan tetap sesuai pasangannya. Sebagai contoh, tadi udah ada di bagian nama kan Budi sama Citra. Dengan nilainya Budi 85 dan Citra itu 90. Maka output yang tampil yaitu si Budi itu menampilkan nilainya 85 dan Citra 90. Nah, fungsi ini menunjukkan bagaimana ada array dapat diakses satu persatu menggunakan indeks. Setelah tampil, itu ada fungsi rata-rata. Nah, fungsi rata-rata ini digunakan untuk menghitung rata-rata nilai siswa. Di sini, program lebih dahulu memeriksa apakah array nilai kosong atau tidak. Jika kosong, program menampilkan pesan bahwa belum ada data. Hal ini dilakukan agar program tidak error saat melakukan pembagian. Jika data ada, maka program menghitung rata-rata dengan rumus jumlah seluruh nilai dibagi dengan jumlah data. Nah, pada Python, hal ini ditulis dengan sum nilai dibagi dengan length dari nilainya. Sumnya digunakan untuk menjumlahkan keseluruhan nilai, dan length-nya digunakan untuk mengetahui banyaknya data. Dan sebagai contoh, tadi udah ada punya Budi, Citra, Budi 85, Citra 80, dan semisal kita menambahkan nilai 70, di mana berarti keseluruhan data itu ada 3, 80 ditambah 90 ditambah 30 dan dibagi 3. Di mana hasilnya nanti akan diperoleh 80. Fungsi ini tuh nunjukin bahwa data di dalam array nggak cuma disimpan, tapi juga bisa diolah untuk menghasilkan informasi baru. Yang terakhir yaitu ada fungsi hapus. Digunakan untuk menghapus data siswa berdasarkan namanya. Pada fungsi ini, pengguna diminta memasukkan nama siswa yang ingin dihapus. Program ini lalu memeriksa apakah nama tersebut ada di dalam array nama. Kalau ada, dan setelah dicarinya tuh dengan ada ini. Setelah indeks ditemukan, maka data pada indeks tersebut dihapus dari kedua array, yaitu pada kode nama pop dan nilai pop. Hal ini penting karena jika hanya nama yang dihapus, tapi nilainya tidak ikut dihapus, maka data akan menjadi tidak sesuai. Oleh karena itu, kedua array harus dihapus pada indeks yang sama agar pasangan data tetap benar. Sebagai contoh, pada nama kita memiliki array
Nah, melanjutkan yang tadi sebagai contohnya itu tuh pada array nama itu ada Budi, Citra, dan Diana, di mana nilai Budi 85, 90, dan 88. Jika yang dihapus hanya Citra, maka indeksnya adalah 1. Setelah dihapus, namanya menjadi Budi dan Diana aja. Nah, nilainya jadi 85 dan 88, sesuai dengan nilai yang mereka punya. Jadi, fungsi ini menunjukkan bahwa array bisa dimodifikasi dengan cara menghapus data tertentu. Auto L kok nggak bisa di scroll. Selanjutnya mengenai menu pada bagian utama, yaitu di mana while dan do. Pada bagian akhir program, ini juga digunakan perulangan while do agar program terus berjalan sampai pengguna memilih keluar. Nah, bagian ini tuh berfungsi sebagai menu sederhana agar pengguna dapat memiliki fitur yang ingin dijalankan. Pilihan yang tersedia yaitu untuk satu itu digunakan untuk menambahkan datanya. Yang kedua yaitu untuk menampilkan data, dan yang ketiga untuk menghitung rata-rata, yang keempat untuk menghapus data, dan yang kelima untuk keluar dari programnya. Jika pengguna memilih angka tertentu, maka program akan menjalankan sesuai dengan perintah yang diberikan pada nomor berapa. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak sesuai, program akan menampilkan tulisan salah input. Menu ini membuat program jadi interaktif dan lebih mudah untuk digunakan. How to mau nampilin gimana runningnya tapi masih loading, bisa. How to wah ngelag. Dan di sini mungkin aku bakal ngejelasin gimana cara eksekusi dari codingan project yang udah aku buat, yaitu tentang sistem data nilai siswa sederhana. Yang pertama itu kan tambah. Nah, kalau kita pemilihan nomor 1 tambah, berarti kan kita harus masukin nama. Misal Budi tadi. Wow, gak bisa. How to nilai Budi 85. Lagi semisal tambah lagi. Dan nilai dari semisal namanya Gali mungkin ya. Nilainya 95. Dan terus kita mau menampilkan dari dua nilai itu. Ini ada Budi yang dimana nilainya 85 dan Gali nilainya 90. Dan yang ketiga aku mau cari rata-rata nilai dari Budi dan Gali. Nih, nilai rata-rata dari nilai Budi dan Gali itu 90. Gimana caranya tadi, yang gimana tadi perhitungannya menggunakan coding, nilai dari keseluruhan datanya ditambahkan dari nilai Budi dan Gali yang menggunakan sum tadi, yang dimana fungsinya itu tuh menambahkan nilai dari keseluruhan data dan ada lengthnya. How to yang dimana itu tuh untuk mengetahui banyaknya data. Dari datanya ada berapa itu dibagi sama itu menggunakan length. Dan yang keempat itu tuh untuk menghapus. Mari kita coba Budi.
Nah, hapus nama, data dihapus. Jadi 2 untuk result-nya. Kita tinggal punya data gali yang dimana nilainya 95 karena tadi punya Budi udah dihapus. Ya, mungkin sekian penjelasan video project dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Auto. Mungkin ada tambahan mengenai alur kerja. Jadi intinya secara keseluruhan alur kerja project ini itu yang pertama, program tuh menyiapkan 2 array kosong yaitu nama dan nilai, di mana pada bagian paling awal tadi. Setelah itu, pengguna tuh memilih menu yang telah tersedia. Jika pengguna memilih tambah data, maka program akan meminta input nama dan nilai, lalu menyimpannya ke dalam array. Jika pengguna tuh memilih untuk menampilkan data, maka program akan membaca keseluruhan isi array yang menampilkannya satu persatu. Jika pengguna memilih rata-rata, maka program akan mengolah data di dalam array nilai untuk mendapatkan nilai rata-ratanya. Nah, jika pengguna memilih hapus, maka program akan mencari nama yang dimasukkan lalu menghapus data pada indeks yang sesuai dari kedua array. Program akan terus berjalan sampai pengguna memilih menu keluar. Menu keluar ya. Baru berhenti. Nah, karena kita pakai alur ini, berarti program tuh nunjukin bahwa array dapat dipakai untuk menyimpan, menampilkan, mengolah, dan menghapus data secara sederhana. Yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan project yang udah dibuat. Nah, project ini tuh memiliki beberapa kelebihan. Mungkin yang pertama, program ini tuh sederhana, jadi mudah untuk dipahami. Yang kedua, program ini tuh udah nunjukin penggunaan array dalam beberapa operasi dasar, yaitu untuk menyimpan datanya, akses datanya, pengelolaan data, dan penghapusan data. Mungkin rasanya project ini tuh cukup relevan gitu loh buat kebutuhan nyata, karena masa penyimpanan data siswa yang sering dijumpai dalam dunia pendidikan. Ya walaupun sederhana, project ini udah cukup untuk menunjukin pemahaman tentang penggunaan array dalam Python. Kekurangan dari project ini sendiri itu ada gitu ya, misalnya yang pertama, data tuh masih bersifat sementara dan belum disimpan ke dalam file. Yang kedua, pencarian data masih sederhana. Yang ketiga, program belum memiliki validasi nilai yang lebih lengkap. Yang keempat, menampilkan tampilan outputnya masih sederhana. Jadi untuk kesimpulan projectnya, berdasarkan project yang udah dibuat, dapat disimpulkan bahwa array sangat bermanfaat untuk menyimpan dan mengelola kumpulan data. Dalam proyek ini, array digunakan untuk menyimpan nama siswa dan nilai siswa. Dengan bantuan array, program dapat melakukan beberapa proses penting seperti menambahkan data, menampilkan data, menghitung rata-rata, dan menghapus data. Array itu, jadi intinya array itu walaupun struktur data yang paling sederhana, tetapi array itu sangat berguna dalam pembuatan program. Sekian penjelasan saya mengenai project menggunakan array dalam Python. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.